Shalom, damai di hati. Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita semua boleh menikmati hari ini. Dalam setiap kemurahannya untuk kiranya kita terus bersyukur. Bahwasanya bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan sehingga kita terus melangkah dalam iman untuk kiranya firman Tuhan hari ini yang akan diberitakan menjadi kekuatan bagi kita. Maka sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, di hari Kamis 15 Januari 2026, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami, ya Allah sumber kehidupan dan berkat, kami terus menaikkan pujian dan syukur kepadamu ketika Engkau berkenan atas kehidupan kami. Kami datang dalam kerendahan hati sebagai umat yang terus mengingat akan setiap kebaikan-Mu, atas setiap kekuatan-Mu, setiap kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan dan anugerahkan bagi kami. Mengawali hari ini, kami datang bersyukur, tapi juga bermohon penyertaan dan pemberkatan-Mu atas kami dan sisi keluarga kami. Bermohonlah Bapa, hadirlah di dalam firman-Mu yang akan diberitakan saat ini, supaya hamba-Mu yang akan memberitakan, setiap jemaatku yang akan mendengarkan, biarlah kami semua akan diberkati di dalamnya. Sehingga iman kami semakin dipertajam untuk mau mengerti, mau mendengar, dan melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan dalam kehidupan ini. Maka ini doa kami ya Bapa, kami menyebut firman-Mu dalam ungkapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Demikianlah firman Tuhan hari ini, jemaat yang berkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diangkat dari bagian bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan adalah hakim dan wasit yang adil. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia adalah individu yang membutuhkan rasa keadilan, mulai dari rakyat biasa sampai mereka yang memiliki pangkat dan jabatan, dan mereka yang miskin sampai yang kaya. Sebab keadilan merupakan prinsip dasar yang mengatur interaksi antara individu ataupun kelompok masyarakat. Hak individu ini perlu untuk dihormati, dijaga, dan dilindungi sehingga siapapun dia akan merasakan dan mengalami rasa keadilan itu sendiri. Jemaat Tuhan, ketika firman ini hendak menggambarkan Tuhan Allah akan bertindak menjadi hakim dan juga wasit bagi semua bangsa. Nah, penegakan keadilan dan ketertiban universal menjadi langkah selanjutnya setelah seluruh bangsa mendengarkan dan juga menerima pengajaran dari Tuhan Allah sendiri. Dan saudara, fungsi hakim adalah untuk menegakkan hukum atau aturan dengan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya serta akan memastikan bahwa hukum harus diterapkan secara adil, benar, dan juga bertanggung jawab. Nah, di samping itu, wasit berfungsi untuk menjaga agar pertandingan berjalan dengan adil dan harus mampu mencegah serta mengatasi kecurangan ataupun tindakan tidak sportif yang dapat merusak integritas dari sebuah pertandingan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya menyatakan Tuhan Allah sebagai hakim dan wasit yang adil, artinya bahwa Dia tidak akan memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok ataupun bangsa tertentu. Nah, pernyataan ini menegaskan kekuasaan Tuhan Allah atas seluruh bumi, sebab Dia bukan hanya Tuhan Allah atas Israel saja, melainkan atas seluruh bangsa. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terkadang sebagai manusia kita sering dalam menjalani kehidupan diperhadapkan dengan ketidakpastian dan ketidakadilan. Firman saat ini mengajak kita harus bertandar hanya pada Tuhan Allah yang akan bertindak sebagai hakim dan juga wasit yang adil. Nah, ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, kita harus mengingat bahwa Tuhan Allah sedang melihat semuanya itu. Yakin dan percayalah bahwa keadilannya pasti akan ditegakkan sesuai dengan waktunya. Karena itu sebagai orang percaya,
kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan Allah ini agar menjadi pribadi yang adil. Kita harus berusaha untuk tidak memihak, tetapi mengedepankan kebenaran dan keadilan dalam setiap keputusan, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan Allah dalam dunia ini yang seringkali penuh dengan ketidakadilan. Oleh karena itu, biar dengan firman Tuhan hari ini, kita semua akan diberkatinya dalam prinsip hidup orang percaya, tetaplah hidup dalam kebenaran, maka keadilan di dalam Kristus Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan dimuliakan dan firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau selalu menuntun kami di dalam firman-Mu. Kiranya terus kami berjuang dalam kebenaran untuk boleh menciptakan keadilan Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia di mana Engkau menempatkan kami ada. Berbagai hal harus kami hadapi, tetapi biarlah kami terus tetap ada dalam kebenaran, sehingga kami tidak akan menyimpang ke hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi justru kami tetap ada dalam koridor yang tepat dan benar, yakni di dalamnya kami akan tetap ada sebagai anak-anak Tuhan yang belajar untuk mengendalikan kehidupan kami di dalam firman-Mu. Karena hanya firman-Mu sumber kekuatan kami, firman-Mu adalah sumber keselamatan kami, firman-Mu adalah sumber kehidupan kami yang akan terus menuntun dan mengarahkan setiap langkah kehidupan kami, sehingga setiap keputusan yang kami ambil sejalan dengan apa yang dikenan oleh-Mu. Oleh karena itu kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan, supaya kami terus membangun kehidupan kami di dalam takut akan Engkau. Biarlah hari-hari hidup yang akan kami jalani semakin terpelihara di dalam kasih dan anugerah selamat daripada-Mu. Kami akan menemukan persekutuan hidup keluarga yang juga menghadirkan keadilan Kristus di dalamnya. Suami istri, orang tua dan anak-anak saling mengasihi satu dengan yang lain, yang tentu pada akhirnya kami hanya bisa berucap terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami, keluarga kami yang terus Engkau berkati, pekerjaan yang boleh Engkau berkati, untuk apapun yang kami jalani dan kami lakukan, biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Bapa kami bermohon biarlah hari ini, ketika kami hendak menjalankan tugas, aktivitas, dan pekerjaan kami selalu akan terus ada di dalam kebenaran-Mu. Kami diberkati dengan sehat dan kuat, penuh semangat dan sukacita untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan, karena kebenaran itu yang akan menghidupkan kami dan kebenaran itu yang akan menyelamatkan kami. Kami percaya gereja-Mu yang Engkau pakai untuk mewartakan firman, Engkau berkati dari arah sinode, arah wilayah, dan arah jemaat. Pelayan khusus baik diaken, kanatua, guru agama, dan pendeta, Tuhan berkati kami dan berkati seisi keluarga kami. Biarlah keluarga kami terus ada dalam kebenaran sebagai keluarga pelayan Tuhan untuk memungkinkan keadaan hidup apapun yang akan kami hadapi, maka kami telah setia dalam komitmen panggilan pelayanan. Semua jemaat diberkati oleh Tuhan, semua yang mendengarkan RHK ini diberkati di tengah-tengah berbagai tantangan hidup yang harus kami hadapi. Biarlah iman kami kepadamu tetap kuat dan kokoh, bertahan dalam komitmen untuk setia dan taat di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kiranya saudara-saudara kami yang hari ini boleh merasakan syukur ketika merayakan hari ulang tahun kelahiran dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan berkenan menyempurnakan segala sukacita yang mereka nikmati. Di dalam kasih rahmat Tuhan mereka selalu bersyukur, berterima kasih bahwa berkat umur panjang dan kebahagiaan dalam rumah tangga semua datang di dalam anugerah-Mu. Sambil kami juga mengingat dalam doa ini saudara-saudara kami yang mungkin sementara bergumul dalam keadaan sakit, baik mungkin ada keluarga kami, bahkan juga jemaat, bahkan juga kami yang mungkin mengikuti RHK ini yang sementara dalam pergumulan sakit, mereka juga yang dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Ya Bapa, kepada Engkau kami bermohon pertolongan, kepada Engkau kami bermohon kesembuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga di tengah-tengah sakit sekalipun mereka hadir untuk memuliakan Engkau Tuhan, ya Allah sumber berkat kehidupan yang kiranya juga berkenan mereka sekalian boleh menikmati kesembuhan dan pemulihan di dalam anugerah selamat melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya perjalanan kehidupan mereka di dalam anugerah berkat-Mu, sehingga mereka kuat mampu untuk menjalani kehidupan ini.
Bapa, kami doakan bangsa di negara kami, pemerintah diberkati untuk mereka menjalankan tugas tanggung jawab menciptakan keadilan, kerukunan, sehingga tentu akan menciptakan juga kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, sehingga ada satu sinergi yang sangat baik antar masyarakat dan pemerintah untuk membangun kehidupan bersama dalam perwujudan kasih Allah yang selalu diberkati. Maka hari ini kami bermohon berkat-Mu atas kami semua. Biarlah hari ini damai sejahtera-Mu boleh menyertai kami, sambil kami doakan pelayanan di Jemaat Geni Merata Pastapen diberkati, tim multimedia juga diberkati oleh Tuhan. Maka ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami yang kami persembahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita semua telah mengikuti RHK Jemaat Gemi Maranatha Pastapen hari ini. Biar semua kita diberkati untuk menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Dan satu harapan kita, Tuhan Yesus berkati kita dan berkati sesi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.